Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Habibi Rudini. Di sini saya menjadi ketua dari kelompok 3. Yang kedua ada Muhammad Irfan. Yang ketiga ada Siti Zahra. Yang keempat ada Sahla. Yang kelima ada Nur Khairina. Dan yang keenam ada Wahyu Ela. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini bisa digunakan untuk membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Studi kelayakan juga bisa meningkatkan peluang perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dan kesuksesannya. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Selanjutnya, terdapat tujuan penyusunan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, mengurangi risiko kerugian. Salah satu tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk mengurangi risiko kerugian di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa di masa yang akan datang ada semacam ketidakpastian. Yang kedua, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Yang ketiga, memudahkan perencanaan. Perencanaan meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha atau proyek akan dijalankan, di mana lokasi proyek akan dibangun, siapa yang akan melaksanakannya, dan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Usaha atau proyek yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah disusun akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Dan yang terakhir, memudahkan pengendalian. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan berfungsi untuk mendeteksi penyimpangan yang mungkin saja terjadi. Penyimpangan yang terjadi akan mudah terdeteksi sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis atau Business Feasibility Study. 1. Investor. Jika hasil studi kelayakan bisnis yang telah dibuat ternyata layak untuk direalisasikan, pendanaannya dapat mulai dicari misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan. Sebelum menanamkan modalnya, investor akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat. 2. Kreditor. Pendanaan proyek dapat juga diperoleh dari bank. Sebelum memberikan kredit, pihak bank perlu mengkaji secara mendalam tentang studi kelayakan bisnis dan mempertimbangkan bonafiditas dan agunan yang dimiliki. 3. Manajemen perusahaan. Terlepas dari siapa yang membuat, jelas bagi manajemen bahwa pembuatan proposal ini merupakan suatu realisasi ide proyek yang akhirnya bermuara pada peningkatan usaha dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Seorang project leader manajemen perusahaan perlu mempelajari sebuah studi kelayakan bisnis, terutama untuk mengetahui dana yang dibutuhkan, berapa dana yang dialokasikan dari modal sendiri, dan rencana dari investor dan kreditor. 4. Pemerintah dan masyarakat. Studi kelayakan yang disusun perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah karena bagaimanapun pemerintah secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Aspek studi kelayakan bisnis dalam menganalisis suatu proyek harus memperhatikan aspek-aspek yang saling berkaitan secara bersama-sama dan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut pada setiap tahap dalam perencanaan proyek dan siklus pelaksanaannya. Aspek pasar dan pemasaran.
Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek yang paling utama dan pertama dilakukan dalam pengkajian usulan proyek investasi. Alasannya karena suatu proyek tidak akan mungkin didirikan dan dioperasikan jika tidak ada pasar siap menerima produk perusahaan tersebut. Aspek teknis dan biologi. Kajian aspek teknis dan teknologi menitik beratkan pada penilaian atas kelayakan proyek dan sisi teknis dan teknologi. Penilaian meliputi penentuan lokasi, penentuan model bangunan, pemilihan mesin dan peralatan lainnya, serta penentuan skala operasi. Aspek manajemen. Aspek manajemen perlu dikaji agar proyek yang didirikan dan dioperasikan nanti dapat berjalan dengan lancar. Aspek finansial. Tujuan menganalisis aspek finansial adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan dan menilai apakah proyek akan dapat berkembang terus. Aspek daya manusia atau SDM. Aspek sumber daya manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, peran SDM dalam pembangunan proyek bisnis. Hal-hal yang harus diperhatikan meliputi jenis pekerjaan, keahlian pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan keahlian yang disyaratkan dan pembiayaannya. Yang kedua, peran SDM dalam operasional rutin bisnis setelah selesai dibangun. Dalam hal operasional rutin bisnis, tenaga SDM yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan keahlian mereka dalam menjalankan roda perusahaan. Aspek hukum dan legalitas. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis ialah hal-hal yang berhubungan dengan unsur legalitas bisnis. Beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian kelayakan adalah yang pertama, badan hukum apa yang paling sesuai untuk dijadikan bentuk formal badan usaha yang akan didirikan. Dan yang kedua, komoditas usaha termasuk jenis barang dagangan atau komoditas yang diperbolehkan atau dilarang undang-undang. Dan yang ketiga, cara berbisnisnya melanggar hukum agama atau tidak. Dan yang terakhir, yang keempat, teknik operasional mendapatkan izin dari instansi atau departemen atau dinas terkait atau tidak. Tahapan menyusun studi kelayakan bisnis. Tahap penemuan ide usaha. Pada tahap ini jenis produk yang akan dibuat harus sudah terkonsep dengan matang, harus berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan. Oleh karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek harus dilakukan. Tahap penelitian. Setelah ide-ide proyek dipilih, selanjutnya dilakukan penelitian dengan memakai metode ilmiah. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah data, dan memasukkan teori-teori relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan dengan alat-alat analisis yang sesuai, menyimpulkan hasil dan pembuatan laporan hasil penelitian. Tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan proyek bisnis layak, tetapi terdapat keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk merealisasikan semua usulan proyek, perlu dilakukan pemilihan proyek yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. Tahap rencana pelaksanaan proyek bisnis. Setelah dipilih usulan proyek yang akan direalisasikan, perlu dibuat suatu rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek. Rencana kerja meliputi hal-hal seperti menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi kerja pelaksanaan, ketersediaan dana dan sumber daya lain, dan kesiapan manajemen. Tahap pelaksanaan proyek bisnis. Setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai disiapkan, tahap pelaksanaan proyek pun dimulai. Semua tenaga pelaksana proyek, mulai dari pemimpin proyek sampai pada tingkat yang paling bawah, harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.